Kalau kita tak tahu ilmunya, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam. Pada malam hari ini kembali kita bisa berkumpul bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemuliaan kepada kita semuanya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku syafaat beliau yang sangat kita harapkan di hari kemudian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca perkataan para ulama yang mengatakan al-amalu yahtaju ila arba'ati asya'. Kalau amal ibadah itu ingin baik sampai pada endingnya atau pada akhirnya, maka dia harus mempunyai 4 kriteria. Kalau 4 kriteria ini ada pada amal ibadah seseorang, maka insya Allah amal ibadah itu akan selamat. Amal ibadah itu endingnya akan baik. Bahkan amal ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia yang beramal di muka bumi, ada manusia yang beruntung. Apapun amal ibadah yang mereka lakukan, amal ibadah itu Allah terima, karena mereka melakukannya benar-benar karena Allah. Ada juga manusia yang sial. Kenapa mereka sial? Sehebat mungkin tubuh mereka lelah, capek melakukan ibadah, tapi ternyata ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu, mari kita penuhi 4 kriteria ini. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Apa 4 kriteria yang menjadikan amal ibadah itu bisa selamat dan diterima oleh Allah? Awwaluha al-ilmu qabla badaihi. Yang pertama adalah mempunyai ilmu sebelum memulai sebuah ibadah. Mempunyai pengetahuan sebelum melakukan sebuah ibadah. Tentunya Bapak Ibu,
Kalau kita ingin melakukan sebuah ibadah, kita harus tahu ibadah itu bagaimana caranya, apa yang menjadi rukun dan syaratnya. Kalau rukun dan syarat sudah kita penuhi, dan semua kesunahan-kesunahan yang ada di dalamnya kita sempurnakan, maka insya Allah ada harapan sebuah ibadah itu Allah terima. Tapi terkadang ketika seseorang melakukan ibadah, ada orang yang rajin solat tahajud, tapi ternyata dia tak tahu tujuan solat tahajud itu untuk apa. Tujuan dari ibadah solat itu dia tak tahu untuk apa. Bahkan ketika ditanya niatnya pun dia tak tahu. Yang penting solat tahajud sudah. Maka semua ini memerlukan ilmu. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita boleh taklid, mengikut kepada orang lain, tapi harus tahu juga apa tujuan itu dilakukan. Kalau seandainya mengikut dengan orang lain tapi tak tahu tujuannya, akhirnya nanti bisa kita tersesatkan. Contoh, saya ceritakan ada 2 ekor unta. 2 ekor unta ini sama-sama membawa beban. Apa bebannya? Bebannya yang satu unta bawa pasir, ada keranjang pasir di belakang. Yang satu unta bawa keranjang isinya garam. Tentunya beda ya Pak ya. Walaupun jumlahnya, tonasenya itu sama, beratnya sama, tapi tentunya nanti tujuannya akan berbeda. Datang unta yang pertama yang bawa garam, dia jalan duluan. Sampai di tengah perjalanan karena cuaca panas, unta yang bawa garam ini pun melihat sungai. Maka dia turun. Setelah sampai dia di sungai, dia berendam di sungai. Keranjang yang dia bawa yang berisi garam itu pun berisi air. Ya, namanya keranjang, ada lubang-lubangnya Pak. Maka air masuk, dia berendam di dalam sungai. Setelah dia berendam, ini unta yang kedua tak ikut. Dia hanya meneruskan perjalanan. Ketika selesai dia berendam, dia pun berangkat. Badan sudah segar, beban pun sudah menjadi ringan. Kenapa beban sudah menjadi ringan? Ya namanya garam bercampur air, hancur. Maka unta yang kedua yang sudah duluan berjalan bisa dia kejar, langkahnya pun semakin cepat. Heran unta yang kedua, oh si kawan ini tadi dia berendam di sungai. Setelah dia berendam, langkahnya semakin cepat, bahkan tenaganya pun semakin kuat. Aku cobalah kaget berendam juga, kata dia. Ketemu sungai berikutnya, dia yang bawa pasir ini pun belok ke sungai, berendam. Sama, mengikuti apa yang dilakukan oleh unta yang pertama. Selesai dia berendam, terasa badan sudah segar, dia pun berangkat. Tapi dia merasakan beda. Yang awalnya agak ringan berubah menjadi sangat berat. Jalannya pun makin lambat. Nah, dia lihat unta yang pertama sudah yang pertama sudah jauh, dia tertinggal di belakang karena bebannya semakin berat. Inilah contoh Bapak Ibu, kalau mengikut orang lain tapi tak tahu ilmunya. Maka kita pun melakukan ibadah, jangan karena kawan melakukan sebuah ibadah kita ngikut. Kau solat apa?
aku solat hajat. Oh iyalah, aku ikut solat hajat. Niatnya apa ya? Solat hajat. Nah, jadi harus tahu, ternyata kawan solat hajat karena memang dia punya permintaan. Yang ini yang penting ngikut dengan kawan. Kawan solat hajat, yang penting dia jangan ketinggalan. Nah, ini beda nanti hasilnya. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian, mengikut kepada orang lain itu diperbolehkan dalam masalah ibadah, tapi harus tahu apa tujuan ibadah itu dilakukan. Kalau kita tak tahu ilmunya, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ketika kita takbir untuk solat, mana rukunnya, mana yang sunnahnya, kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu, yang rukun kita sebut bukan rukun, kemudian yang sunnah kita sebut rukun, nah ini ibadahnya kacau. Makanya Bapak Ibu, dalam solat tentunya yang paling utama, yang tidak bisa terlepaskan sama sekali, ada rukun yang memang tak bisa ditinggalkan. Apa itu? Membaca surah Al-Fatihah. Sama halnya dengan orang yang memulai solat Bapak Ibu. Orang yang tak tahu bahwa itu rukun dan wajib dilakukan, banyak orang yang memulai solat hanya menggerakkan kedua tangannya, tidak mengucapkan takbiratul ihram. Diangkat tangannya, solat dia dewean. Tidak ada kalimat Allahu Akbarnya. Maka kalimat Allahu Akbar itu hukumnya wajib dan itu rukun. Takbir yang pertama, ingat, takbir yang pertama itu wajib. Bapak Ibu kalau solat sendirian ataupun solat di belakang sebagai jamaah, jangan sampai lupa mengucapkan kalimat takbiratul ihram. Allahu Akbar, walaupun pelan. Kalau enggak diucapkan, hanya menggerakkan kedua tangan, mulut tidak mengucapkan Allahu Akbar, maka solatnya tidak sah, karena rukun tertinggal. Kalau rukun yang lain, ya, takbir yang lain itu hukumnya sunnah. Takbir yang lain, takbir untuk ruku itu sunnah. Kalau bangkit dari ruku itu bukan takbir, itu namanya tasmi'. Itu lain dewek Pak, ya. Sami Allahu liman hamidah. Itu sejarahnya sudah pernah saya sampaikan, terjadi ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu tertinggal ataupun agak terlambat datang ke masjid karena mungkin ada urusan. Karena biasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah tertinggal takbiratul ihramnya bersama Nabi. Jangankan rokaat, takbiratul ihramnya saja nggak pernah tertinggal. Kalau kita bukan takbiratul ihram yang tertinggal, rokaatnya pun tertinggal, ya. Tapi pada waktu sholat asar ini Abu Bakar agak lambat datangnya, sehingga ketika beliau sampai ke masjid dan kemudian melihat Nabi dan para sahabat masih ruku, dia ucapkan kalimat Alhamdulillah, masih dapat ruku, masih terkejar ruku bersama Nabi. Karena terhitungnya satu rakaat solat itu berjamaah jika dapat ruku bersama imam. Kalau kita ruku imam i'tidal, kita baru nak ruku sami Allahu liman hamidah kata imam, berarti tak dapat lagi.
Kalau masih sempat rukuk bersama imam, berarti kita masih dapat 1 rakaat. Umpama model tadi solat maghrib, datang kita sudah rakaat yang kedua, dan kita datang imam sudah rukuk. Bagaimana cara mengikutinya? Takbir dulu, Allahu Akbar, lipat dulu tangan, baru langsung rukuk. Kalau masih dapat rukuk bersama imam, berarti yang harus kita tambah nanti 1 rakaat lagi. Ketika imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita naik, nambah rakaat yang ketiga. Kapan kita naik? Jangan setelah imam salam ke kanan, tunggu dulu imam salam ke kiri, baru kita naik nambah rakaat. Ni banyak baru nak salam imam lah naik dia, baru model itu imam lah naik dia, cepat nian. Tunggu dulu imam salam ke kiri, baru kita naik menambah rakaat yang ketiga atau yang tertinggi. Nah, begitu tata caranya. Sama dengan kita salam. Makmum makruh hukumnya salam ke kanan sebelum imam salam ke kiri. Kalau imam belum salam ke kiri, kita makmum belum boleh salam ke kanan. Tunggu dulu imamnya salam ke kiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita salam ke kanan. Kenapa dianjurkan, bahkan makruh hukumnya kalau imam salam ke kanan kita ngikut? Kadang imam ni lambat salamnya, makmumnya cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, imam masih belum selesai salam ke kanan. Nah, makanya dianjurkan. Bahkan para ulama mengatakan makruh hukumnya salam ke kanan bagi makmum sebelum imam salam ke kiri. Nah, jadi yang pertama, untuk supaya ibadah kita itu selamat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus tahu ibadah yang kita kerjakan itu mana rukun dan syaratnya, kemudian apa tujuan ibadah itu dilakukan, itu semuanya harus bisa diketahui. Contoh, melakukan ibadah puasa, tentu ada ilmu dalam melakukan puasa. Apa ilmunya dalam melakukan puasa? Kita harus tahu, kalau puasa di bulan Ramadan, yang pertama hukumnya fardu atau yang kedua, kita harus tahu bahwa ketika puasa Ramadan itu niatnya wajib dilakukan di waktu malam sebelum terbitnya fajar. Jangan nanti kita berniatlah jam 7 pagi. Ya, kalau sudah jam 7 pagi berarti kita enggak tahu ilmunya. Sebelum terbit fajar, disitulah waktunya berniat untuk melakukan puasa Ramadan. Maka beruntung yang ikut solat tarawih. Yang ikut solat tarawih pasti berniat. Iya, pasti berniat. Dari kapan mulai berniat itu diperbolehkan? Selesai kita berbuka, sudah boleh langsung berniat. Karena niat itu enggak ada yang bisa memutuskannya kecuali kita sendiri. Nah, jadi kalau yang solat tarawih, ya kecuali yang tertidur dia pas imam berdoa, nah, itu beda cerita itu. Nah, karena ada juga lah selesai solat, nah, nunduk dia tertidur. Ketika imam dan jamaah yang lain baca niat, dia terlewat. Nah, sudah taqabbalallahu minkum, baru bangun dia. Nah, jadi niat itu wajib dilakukan sebelum terbitnya fajar. Jadi kalau berniat setelah terbit fajar, tidak diperbolehkan kecuali puasa yang sunnah. Kalau puasa sunnah, contoh puasa Senin Kamis,
Puasa sunnah yang lain ini boleh, niatnya dilakukan setelah terbit fajar. Mau jam 10 pagi pun boleh, yang penting paginya belum sarapan. Kalau paginya sudah sarapan, ya dah boleh lagi. Nah, iya, dari pagi, dari subuh belum ada makan dan minum apapun. Daripada aku model ini, naklah aku niat puasa, kata dia. Maka dia berniat puasa, baik itu puasa Nabi Daud atau puasa Senin dan Kamis, maka dia bisa mendapatkan pahala puasa. Yang penting belum tergelincir matahari. Kalau sudah tergelincir matahari, sudah masuk waktu zuhur, maka tak boleh lagi untuk berniat melakukan puasa sunnah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an-niyatu fi mabda'ihi. Berniat ketika memulai sebuah ibadah. Jadi kalau melakukan sebuah ibadah tak ada niat, dalam mazhab Asy-Syafi'i itu ibadahnya tidak sah. Karena kita merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innamal a'malu binniyat. Semua amal ibadah itu tergantung pada niatnya. Bisa dapat hasilnya itu karena niat. Itu dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi ada juga waktunya mereka itu tak berniat. Contoh, ketika berwudu, mazhab Hanafi tidak wajib menggunakan niat. Kenapa mereka tak wajib menggunakan niat? Begitulah ijtihad Imam Hanafi. Karena ketika membacakan ayat Al-Quran, idza qumtum ila shalah, ketika kamu melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu. Jadi tidak ada niat di situ. Maka mereka menentukan ketika berwudu tidak perlu pakai niat. Sementara kita yang mazhab Asy-Syafi'i, dari mana niatnya muncul? Dari hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Jadi apapun niatnya, itulah yang akan dia dapatkan. Kalau niat ibadah itu karena orang lain, supaya disenangi orang, supaya dipuji orang, supaya disanjung orang, maka ini tidak dapat nilai pahala, tidak dapat nilai pahala. Tapi semua niat ibadah itu tentunya kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus niat itu mempengaruhi. Contoh, sesuatu yang tak bernilai bisa menjadi bernilai karena niat. Awalnya dia tak bernilai karena masuk dalam urusan dunia. Contoh, makan. Makan ini kalau hanya sekedar makan enggak bernilai, Pak. Ambil piring, ambil nasi, ambil lauk, masukkan ke mulut, ini tak dapat nilai pahala. Tapi kalau dia makan kemudian dia niatkan makanan itu supaya menjadi tenaga, supaya dia kuat beribadah, kuat untuk membantu orang lain, kuat untuk berbuat baik, diawali juga dengan doa. Apa doanya? Allahumma barik lana ya bima razaqtana wa qina azabannar. Doa ini diajarkan oleh Nabi. Tujuannya apa? Supaya makanan yang kita makan itu penuh berkah. Ya Allah, berkahilah untuk kami bima razaqtana, rezeki atau apa, atau makanan yang sudah engkau berikan kepada kami. Wa qina azabannar, dan hindarkanlah, jauhkan kami, pelihara kami dari siksa api neraka. Setelah selesai pun nanti makan, ada doanya juga.
maka insya Allah makannya itu bernilai, berkualitas, ada pahalanya. Sama dengan tidur juga. Sayang kalau tidur nggak dapat pahala, Pak. Tiap malam kita tidur tapi kosong, tak dapat pahala. Yang penting ada bantal tergeletak di situ, tertidur sudah. Tak ada nilai pahala. Niatkan tidur itu juga supaya badan menjadi fit, menjadi kuat, supaya mampu mencari nafkah untuk keluarga, supaya mampu untuk melakukan ibadah, maka tidurnya berkualitas. Ya Allah, aku tidur supaya badanku kembali kuat ya Allah, agar sanggup mencari nafkah bagi keluargaku. Setelah itu kita berdoa, ya. Apa doa tidur? Bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu juga aku mati. Berarti sudah berserah diri. Andaikan nanti dalam tidur itu Allah cabut nyawa kita, sudah kita serahkan kepada Allah. Nah, itu maksudnya. Tidur kita sudah kita serahkan kepada Allah. Terserah engkau ya Allah. Andaikan engkau cabut nyawaku pada saat aku tidur, aku sudah serahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlunya niat, supaya niat itu membuat sesuatu berkualitas. Sama dengan mandi. Bapak Ibu, tentunya kita mandi bisa berkali-kali setiap hari. Ada yang 2 kali mandinya, ada yang 3 kali mandi sehari, ya. Selain mandi hadas besar, tentunya terkadang banyak yang lupa berniat. Ya, kalau mandi hadas besar saja mungkin bisa saja lupa ya Pak ya. Ya, apalagi mandi biasa. Yang penting masuk ke kamar mandi, ya, masuk ke kamar mandi, siram badan pakai sabun, sudah. Yang penting badan segar, sudah cukup. Nah, apakah dapat nilai pahala? Jawabannya belum tentu. Apa niat kita mandi? Termasuk niat kita mandi itu supaya mandinya berkualitas. Ya Allah, aku mandi untuk membersihkan kotoran dari tubuhku. Dapat niat, dapat pahala. Ya Allah, aku mandi taubat, bersihkanlah ya Allah seluruh dosa-dosaku ya Allah. Buatlah aku jadi rajin beribadah. Baru kita siram tubuh, itu dapat juga nilai pahala, sekaligus dapat manfaat dari mandinya. Jadi kalau enggak kita niatkan, maka tidak dapat pahala. Ya, makanya dalam Islam berniat itu sudah dapat 1 pahala. Melakukan yang kita niatkan dapat 10 pahala. Ya, umpama berniat, ya, Pak Sugianto berniat, nanti pulang sholat aku traktirlah dulu Ustadz ini makan nasi goreng, kata beliau. Dalam hatinya berniat, ternyata enggak jadi. Itu sudah dapat 1 pahala. Sudah dapat 1 pahala. Kalau ternyata jadi dapat 10 pahala. Tapi bukan berarti kita niat terus, Pak. Ya, ya, kaget disebut 1 niat itu dapat 1 pahala, niat dia terus. Iya. Iya. Jadi itu bukan seperti itu maksudnya. Berniat, tapi apa yang kita niatkan harus bisa dilaksanakan. Itu maksudnya. Ya, tapi itu sebagai ya penyemangat bagi kita, bahwa berniat saja belum melakukan sudah dapat 1 pahala. Nah, itu kalau dalam masalah kebaikan. Beda dengan keburukan. Kalau keburukan, ya, umpama ya Pak RW
Ngantuk Pak RW. Ya. Ya, Pak RW berniat ya melakukan satu keburukan untuk saya. Wah, kalau nanti Ustaz tu pulang saya kempesin dulu banyo, kata beliau. Ini niat yang jahat ini belum ditulis oleh para malaikat ini. Kapan ditulis? Kalau sudah terlaksana. Malaikat masih mengikuti beliau. Ionian, ya Pak RW ini melakukannya. Ternyata enggak jadi, lupa Pak RW, enggak jadi dosa. Tapi kalau sudah dilakukan, balasannya apakah 10 kali lipat? Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Orang yang datang kemudian melakukan sebuah keburukan, balasannya sesuai dengan keburukannya. Kalau satu yang dia lakukan, balasannya satu keburukan, tidak dilipat gandakan. Berarti lebih luar biasa melakukan kebaikan, langsung Allah lipat gandakan berkali-kali lipat. Nah, makanya jangan pernah bosan untuk melakukan kebaikan, walaupun kita nggak pernah dipuji orang, ya. Walaupun kita nggak pernah dipuji orang, sudah melakukan kebaikan, ya biarkanlah. Nilai pahalanya biar Allah nanti yang membalasnya. Karena manusia tentunya di akhirat tidak akan ada satupun yang mampu membalas ibadah saudara-saudaranya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau niat kita sudah fokus, niat kita sudah tertuju kepada sesuatu, tentunya kita nggak akan terpengaruh dengan orang lain. Ya, walaupun ada orang yang mempengaruhi kita, sampai kapanpun tidak akan bisa terpengaruh. Kenapa? Karena sudah fokus. Kalau sudah fokus, apapun yang ada di sekeliling kita tidak akan bisa mempengaruhi. Maka para ulama sering mengatakan, hiduplah kamu seperti ikan laut. Walaupun ikan laut itu hidup di lautan yang asin, tapi dia tidak ikut menjadi asin. Ya, ikan laut itu tidak asin, Pak. Walaupun dia terendam setiap hari di dalam lautan yang asin. Kalau mau asin, ya diasinkan dulu jadi ikan asin. Tapi ikan laut itu tak akan pernah asin, walaupun hidupnya berada di tempat yang asin setiap hari. Kalau kita sudah tahu tujuan hidup, maka samalah seperti ikan laut itu, tidak akan terpengaruh dengan apapun. Sehebat apapun lingkungan mempengaruhi, kita tetap akan fokus pada tujuan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sama juga dengan belut. Belut itu pun biasa tempatnya di mana? Di lumpur, di comberan. Tapi coba kalau kita pancing belut, kemudian kita tarik belut itu ke atas, apakah kotor belutnya? Tidak kotor, Pak. Walaupun hidupnya dalam comberan, dia nggak kotor, dia nggak terpengaruh sedikit pun, ya. Nah, inilah orang-orang yang tahu tujuan hidup. Ketika kita tahu tujuan hidup untuk apa, dan kemudian niatnya benar-benar karena Allah, tidak akan terpengaruh dengan apapun halangan dan rintangan yang ada di depannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi semua ibadah butuh niat. Di sini disebutkan puasa butuh niat, solat butuh niat, melakukan haji butuh niat, zakat butuh niat. Ya, semua ibadah yang kita lakukan harus ada niat di dalam hati. Ketika kita takbir untuk solat saja pun ada nih. Ya, makanya tadi bedanya kita dengan mazhab Hanafi. Ketika takbir solat, mazhab Hanafi itu mayoritas takbirnya pendek, Pak. Kalau kita lihat siaran di Masjidil Haram, Allahu Akbar, cuman model itu imamnya.
Yang panjang itu mubaliknya. Ada mubalik yang menyambung suara imam itu. Allahu Akbar, katanya di belakang. Itu yang panjang. Kalau imamnya pendek, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Model itu. Kenapa takbirnya pendek sementara kita di Indonesia ini takbirnya panjang-panjang? Karena beda, Pak. Mazhab Hanafi mereka membolehkan berniat sebelum takbir. Ketika mereka berdiri menghadap ke kiblat, mereka sudah berniat untuk sholat. Mereka niatnya itu tidak disertakan dengan takbiratul ihram. Lah habis ya? Cepat niat. Baru 2. Nah, jadi ketika takbiratul ihram, mereka tidak menyertakan niat pada saat takbiratul ihram. Mereka niatnya bentar itu baik. Ketika mereka menghadap ke kiblat, niat solat sudah Allahu Akbar. Maka model itu. Kalau kita di Indonesia karena mayoritas mazhab Syafi'i, niatnya itu antara hamzahnya Allah dengan huruf ro-nya bar. Maka memasang niat itu, disitulah terjadinya takbir yang panjang. Allah dalam hatinya, aku solat, sengaja aku solat, Allahu Akbar, baru makanya panjang. Tapi jangan pula panjang niat, ya kan? Oh, kaget makmum nunggu, enggak juga barbar. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, ada perbedaan antara mazhab yang 4 itu. Jadi tentunya perbedaan itu membawa rahmat bagi kita semuanya. Dalam masalah fikih, tentunya kita bisa mengikuti pendapat-pendapat mereka ketika memang itu sangat kita butuhkan. Bapak Ibu, ya mohon maaf malam hari ini cuma 2 yang bisa saya sampaikan karena waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaat bagi kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din, Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.